pengendara motor nyaris tertabrak kereta komuter lain di Kalideres, Jakarta. Untuk dugaan pungli 4 miliar rupiah di rutan KPK, sejumlah pegawai dirotasi. Empat orang tewas dalam ledakan di toko sepeda listrik di New York, Amerika Serikat. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi, melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, kami juga sudah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Camar Haenda. Dan saya, Ayah Nufus. Pemirsa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awal informasi pada pagi hari ini, pemirsa. Takut terjaring razia tilang manual, seorang pengendara motor yang membawa anak nekat kabur dengan melawan arah di tengah kemacetan kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Selain tidak memakai helm, pengendara tersebut takut ditilang karena memakai plat nomor palsu. Panik melihat adanya petugas kepolisian yang tengah menggelar razia. Pengendara motor yang tak memakai helm berusaha kabur di Jalan Tanah Tinggi Timur, Kemayoran, Jakarta Pusat. Meski membawa anak perempuannya yang masih kecil, namun pengendara ini tetap nekat melawan arah di tengah kemacetan. Namun usahanya yang sangat berbahaya itu berhasil digagalkan oleh petugas. Dari hasil pemeriksaan, pelanggar ini ketakutan dan memilih kabur lantaran menggunakan plat nomor palsu pada sepeda motor yang baru dibelinya. Ini motor baru karena emang saya tahu bakalan dibawa, bakalan diangkut motornya. Pada razia kali ini, petugas berhasil menindak 40 pelanggar dan menahan 5 kendaraan roda 2 karena tidak dilengkapi dengan STNK. Pelanggaran kebanyakan orang melawan arus dan berjalan bertiga sangat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Nah, ini memang biasa dilakukan di sini karena memang banyak pelanggaran atau gimana, Pak? Ya, untuk kali sendiri kita mengadakan untuk pengaturan rutin, kita razia pengaturan rutin kalau ada pelanggaran kasat mata yang membahayakan baru kita. Petugas mengimbau kepada masyarakat pengguna kendaraan agar selalu mematuhi aturan berkendara guna menghindari kecelakaan di jalan raya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi melimpahkan kasus kecelakaan lalu lintas di gerbang tol Cakung, Kelapa Gading, Jakarta Timur ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dari hasil gelar perkara dan setelah memeriksa beberapa saksi serta rekaman CCTV, polisi menemukan dugaan adanya tindak pidana pembunuhan. Setelah menetapkan pengemudi mobil berinisial OS menjadi tersangka dalam kasus tabrak lari yang menewaskan seorang pemotor di gerbang tol Cakung, Kelapa Gading, Jakarta Timur, kini Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melimpahkan kasus tersebut ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pelimpahan kasus tersebut merupakan hasil dari pemeriksaan dari beberapa orang saksi dan pemeriksaan rekaman CCTV di lokasi kejadian. Kemudian penyidik melakukan gelar perkara dan menemukan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pengemudi mobil. Dari hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik, pengemudi mobil berinisial OS diduga melakukan tindak pidana umum, yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dan pihaknya pun sudah melimpahkan kasus tersebut kepada Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti. Secara khusus tadinya kan itu didugaannya laka lantas, tetapi setelah dilakukan penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, mau yang saksi tersangka maupun saksi yang melihat maupun CCTV dilakukan gelar, para penyidik ini meyakini bahwa ini adalah pasal tindak pidana, yaitu masuk ke pasal 338 yang tadinya kita di lalu lintas ke 311 tetapi tidak masuk, sehingga kita limpahkan ke
reskrim. Sebelumnya viral di media sosial rekaman CCTV yang memperlihatkan mobil pelaku yang menabrak dan melindas seorang pengendara motor di gerbang tol Cakung Kelapa Gading, Jakarta Timur. Setelah menabrak dan melindas korban, pelaku pun tak menghentikan kendaraannya dan kabur ke arah tol menuju Cawang. Dari Jakarta, Den Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak tertutupnya palang pintu kereta, satu pengendara sepeda motor serta penumpangnya nyaris tertabrak kereta komuter lain di Jalan LS2 Kalideres, Jakarta Barat. Meski keduanya selamat, namun sepeda motor ringsek usai terseret kereta. Inilah detik-detik seorang pengendara sepeda motor beserta penumpangnya hendak melintasi perlintasan kereta api di Jalan Alas2 Kalideres, Jakarta Barat. Saat ingin masuk ke perlintasan ini, sang pengendara motor terkejut melihat kereta komuter lain yang sudah dekat, langsung menjatuhkan motornya hingga nyaris tertabrak kereta. Menurut keterangan saksi mata, perlintasan yang menghubungkan wilayah Kalideres dengan Cipondoh, Tangerang ini memiliki palang pintu kereta yang dibuat swadaya oleh warga. Namun saat peristiwa ini terjadi, palang pintu tak ada yang menjaganya. Pintu sebelah situ nggak ditutup atau emang nggak ada penjaganya? Enggak ada yang jaganya. Nggak ada yang jaga. Iya, ini doang ada jaganya, Bang. Berarti pintu cuma satu yang dijaga. Bisa jaga sini. Nggak bisa sih, 5 orang. Tapi biasanya ada yang jaga biasanya? Biasanya ada. Meski sang pengendara motor serta penumpangnya selamat, namun sepeda motor korban ringsek usai terseret sejauh 20 meter. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Masih dari informasi laka lantas, pemirsa, 3 truk terlibat kecelakaan beruntun di ruas Jalan Raya Surabaya Malang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 1 orang sopir truk meninggal dunia seketika terjepit kabin truk. Dalam video amatir, sopir truk terjepit usai mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Surabaya Malang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sopir truk diketahui warga Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, Sumatera, tewas terjepit kabin truk. Korban mengalami luka parah di bagian kaki dan kepala. Warga yang berdatangan ke lokasi kesulitan melakukan evakuasi sopir. Mobil mau nyebrang, yang depan saya kan mau masuk, otomatis kan depan saya berhenti. Itu agak lama, sekitar 15 detik lama lah. Tahu-tahu dari belakang ada mobil nabrak. Terus untuk kondisi korban sendiri tadi, Pak? Tadi sih masih hidup waktu pas kejadian, tapi cuma pas dibawa katanya meninggal. Petugas Satlantas Polres Pasuruan menggelar olah TKP di lokasi kejadian untuk mengetahui sebab kecelakaan. Di sini telah terjadi kecelakaan beruntun 3 truk, ya. Dari awal mula ada truk yang berhenti di depan, kemudian di sisi belakangnya juga berhenti, dan yang ketiga inilah yang diduga kurang konsentrasi, tidak mengurangi kecepatan sehingga menabrak kendaraan di depannya, dan kendaraan yang paling di belakang untuk pengemudi meninggal dunia di TKP. Jasad korban berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Brimoba Watu Kosek, Kecamatan Gempol, Kabupaten setempat. Pemirsa, truk yang mengangkut puluhan ekor kambing untuk hewan kurban di Sukabumi, Jawa Barat terguling hingga terperosok masuk jurang. Sementara akibat pecah ban, sebuah mobil pickup bermuatan puluhan ekor kambing untuk kurban juga kecelakaan tunggal di Jalan Tol Ngawi, Solo. Sebuah truk bermuatan puluhan ekor kambing untuk hewan kurban terguling hingga terperosok masuk ke dalam jurang sedalam 10 meter di Jalan Alternatif Tenjo Ayu, Sukabumi, Jawa Barat. Truk diduga tidak kuat menanjak. Sopir selamat, sementara 2 ekor kambing mati di lokasi kejadian karena terjepit badan truk. Kendaraan itu melaju dari arah Bogor menuju Parung Kuda melalui Jalan Alternatif Tenjo Ayu. Diduga kendaraan tersebut tidak kuat menanjak.
Sementara mobil pickup yang mengangkut 50 kambing ekor kurban mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 579 Tol Ngawi Solo, tepatnya di Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi. Akibat kecelakaan tunggal ini, 2 penumpang di bak belakang pick-up yang merupakan pemilik kambing luka-luka dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara 2 ekor kambing mati di tempat dan beberapa kambing lainnya luka ringan. Saat di lokasi kejadian, tiba-tiba 2 ban mobil bagian belakang pecah sehingga kendaraan sulit dikendalikan dan menabrak pembatas tol. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekelompok warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengeroyok pelaku begal hingga tewas. Sebelumnya pelaku mencoba membegal pengemudi ojek pangkalan dengan berpura-pura menjadi penumpang. Seorang pelaku begal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas setelah dikeroyok warga pada Minggu malam. Sebelumnya pelaku sempat mencoba membegal sepeda motor milik pengemudi ojek pangkalan. Pelaku beraksi dengan berpura-pura menjadi penumpang ojek. Menurut korban, pelaku menyewa jasa ojek dari stasiun Tambun dan meminta diantar ke Kampung Kedaung, Keramat Mundu. Saat melewati area sepi, pelaku beraksi dan mengancam korban dengan senjata tajam. Korban pun berteriak meminta pertolongan warga, hingga akhirnya warga berdatangan dan menangkap pelaku. Berarti modusnya menjatuhkan sendal dulu bang, baru ya, menodong abang? Baru dia naik ke motor lagi, terus sambil nodongin, kata lepaskan motornya. Ya udah, akhirnya saya turun ya kan. Tadi saya turun, saya melakukan perlawanan karena untuk mempertahankan diri saya. Petugas kepolisian Polsek Tambun yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi. Sedangkan jasad pelaku begal dibawa ke RSUD Cibitung, Kabupaten Bekasi. Polres Polewali Mandar, Sulawesi Barat berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang pemirsa atau TPPO, dan polisi mengamankan 10 korban TKI ilegal dari Malaysia, di mana 4 diantaranya adalah anak-anak. Inilah detik-detik penangkapan terduga pelaku calo tenaga kerja yang berhasil diungkap jajaran Polres Polewali Mandar. Aparat gabungan berhasil menangkap pelaku saat menunggu sejumlah TKI yang dipulangkan lewat pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Pelaku mengaku hendak menjemput para TKI yang sempat diberangkatkan secara ilegal beberapa waktu lalu. Aparat kepolisian kemudian bergerak cepat menuju kapal yang baru saja bersandar di pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Betul saja sebanyak 10 orang, di mana 4 diantaranya anak kecil merupakan warga Polewali Mandar, merupakan pekerja imigran ilegal dan langsung diamankan petugas. Diketahui ke-6 pekerja ilegal ini berasal dari beberapa desa yang berada di Kecamatan Capalagian, Polewali Mandar. Usai tiba di Polres Polman, para korban kemudian diperiksa. Mereka mengaku diberangkatkan oleh pelaku untuk bekerja di Malaysia. Menjemput 10 orang bekerja di Malaysia. Jadi setelah kapal Lambelu tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare, kita jemput saudara R, 4 anak-anak dan 6 orang dewasa. Menurut Kapolres Polewali Mandar, informasi tersebut didapat dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Sulsel. Peran terduga pelaku adalah memfasilitasi korbannya untuk berangkat ke Malaysia dan mencarikan pekerjaan. Saat ini pelaku telah diamankan polisi dan menjalani pemeriksaan intensif guna pengembangan kasus. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Husain Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian membekuk 3 nelayan di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Para nelayan ditangkap karena menggunakan bahan kimia beracun. Aparat Satpol Air Polres Sika, Nusa Tenggara Timur mendapati 3 nelayan asal Kampung Buton yang menangkap ikan menggunakan bahan kimia berbahaya di sekitar perairan Teluk Maumere. Penangkapan berlangsung dramatis karena polisi harus berkejaran dengan para pelaku di hutan bakau. Pelaku yang ditangkap diperiksa di Mapolres Sika. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti bahan kimia racun dan 2 unit sampan.
Bahan kimia yang digunakan diidentifikasi dapat meracuni dan merusak biota laut. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perikanan dengan ancaman kurungan penjara maksimal 6 tahun. Ada ikannya, mana ikannya? Kimia ini memang mudah untuk kita dapat diperoleh, itu dengan cara mencampur umpan ikan dengan bubuk gluconlanate. Nah, jadi bubuk ini kemudian dicampur dan disebar di titik di mana akan dilakukan penangkapan ikan. Mengapa ini berbahaya juga karena selain berbahaya buat ikan juga berbahaya buat biota laut lainnya yang ada di perairan tersebut. Ya pemirsa, iNews Pagi akan kembali usai azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Champions Award Night 2023 digelar PT MNC Life Assurance sebagai wujud apresiasi kepada insan tenaga pemasar atas kinerjanya sepanjang tahun 2022. Untuk pertama kalinya MNC Life Champions Award Night digelar di luar Jakarta dan berkonsep gala dinner di kawasan Prambanan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penghargaan kepada insan tenaga pemasar berprestasi ini bertujuan untuk memotivasi agar terus meningkatkan pencapaian premi sehingga mampu meraih target di tahun selanjutnya. Memberikan penghargaan kepada agen-agen terbaik kami atas pencapaian kinerja mereka selama tahun 2022, di mana kami memberikan serangkaian penghargaan dari mulai top rookie hingga top agent, di mana memberikan apresiasi terbesar dari MNC Life kepada top producer kami. Salah satu penerima penghargaan top agent atas nama Sumayati dari Medan merasa bangga dan bahagia atas penghargaan yang diberikan. Harapan kedepannya untuk rakyat Indonesia supaya bisa lebih mengenal manfaat asuransi, lebih bermanfaat untuk mereka. MNC Life akan terus mencetak tenaga pemasar terbaik sehingga mampu menginformasikan manfaat asuransi jiwa untuk keluarga Indonesia. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma Ainis melaporkan. Menolak 3 rekannya dipecat usai melakukan protes parkir berbayar di kampus Unpri Medan, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia melakukan unjuk rasa di kampus Unpri, Jalan Sampul Medan, Sumatera Utara. Mahasiswa menilai tindakan kampus melakukan pemecatan terhadap mahasiswa yang melakukan protes merupakan penggerusan demokrasi di ruang kampus. Sementara itu, mahasiswa yang melakukan demonstrasi dianggap melanggar peraturan Rektor nomor 4 tahun 2016 tentang disiplin mahasiswa Unpri, yang dimana salah satu isi pasalnya ialah pelarangan bagi mahasiswa Unpri melakukan demonstrasi tanpa seizin Rektor. Aksi unjuk rasa memanas setelah mahasiswa melakukan aksi bakar ban dan memaksa menerobos masuk ke dalam areal kampus dan meminta penjelasan Rektor. Berlayar ini sangat meresahkan mahasiswa sehingga saya yang peka terhadap hal itu menggelar diskusi saja. Diskusi beraspirasi untuk visi misi atau sehingga cerita saya mungkin di mata-matai dan dituduh sebagai provokator sehingga pada saat itu saya dapat ancaman DO dan terakhir memang sudah di DO. Berorasi selama lebih dari 2 jam, Rektor Unpri tak kunjung datang menemui mahasiswa pengunjuk rasa. Massa berjanji akan melakukan aksi lanjutan hingga pemecatan rekannya dicabut oleh pihak kampus. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, ibu-ibu dan warga Pocoleok, Manggarai, Nusa Tenggara Timur menghadang mobil perusahaan tambang. Warga menghadang karena menolak pegawai tambang memasang patok eksploitasi panas bumi. Puluhan ibu-ibu dan warga Pocoleok berdatangan ke lokasi well pad di wilayah Tanggong yang rencananya akan menjadi salah satu lokasi pemboran untuk eksploitasi panas bumi pengembangan dari PLTP Ulumbu.
Warga menuju ke lokasi karena melihat 2 mobil milik perusahaan hendak menuju lokasi pemboran di Well 4D, Tanggong. Warga menolak karena menganggap perusahaan tidak transparan untuk memberikan informasi rencana eksploitasi panas bumi kepada warga. Sebelumnya rencana pemasangan patok oleh perusahaan PLTP Ulumbu juga ditolak warga Pocoleo. Kami masyarakat di sini memang tidak mau untuk melakukan kegiatan eksplorasi geotermal di sini. Jadi harapan kedepannya supaya pemerintah bisa membuka mata untuk bisa menghentikan segala aktivitas daripada proyek-proyek geotermal dari perusahaan. Sementara itu, pemirsa, ribuan perangkat desa berunjuk rasa tuntut kenaikan upah di Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka menagih janji bupati yang akan menaikkan upah sejak 2 tahun lalu. Alun-alun Kabupaten Sidoarjo sejak Selasa pagi dipenuhi ratusan kepala desa dan ribuan perangkat desa. Mereka melakukan aksi menuntut peningkatan kesejahteraan. Ribuan kades dan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia ini menuntut janji Bupati Sidoarjo yang akan menaikkan kesejahteraan perangkat desa. Para perangkat desa Sidoarjo ini juga meminta Bupati Sidoarjo untuk menaikkan besaran tunjangan purna tugas yang diberikan kepada mantan kepala desa yang sudah tidak menjabat. Mereka menuntut gaji dan upah kades sebesar 5 juta rupiah per bulan, upah sekretaris desa 3,5 juta rupiah per bulan, dan upah perangkat desa sebesar 3 juta rupiah per bulan. Dia juga menjanjikan akan memfasilitasi perangkat desa setiap tahun. Tapi fakta kenyataannya di tahun 2003 nggak ada. Maka dari itu kita nggak bisa ngomong lagi. Saya sampaikan ke teman-teman, inilah yang terjadi. Bentuk kesejahteraan itu apa, Pak? Termasuk kita yang kemarin 190 dinaikkan 75. Sementara untuk tunjangan purna tugas perangkat desa menuntut 50 juta rupiah per desa. Sayangnya dalam aksi demo itu, Bupati Sidoarjo tidak menemui massa secara langsung. Akhirnya perwakilan massa melakukan pertemuan di pendopo Kabupaten Sidoarjo hanya dengan sejumlah pejabat kabupaten. Pemirsa, Gubernur Ganjar Pranowo mengajak perangkat desa se-Jawa Tengah untuk gotong royong mensejahterakan masyarakat desa. Salah satunya modelnya dengan pemanfaatan dana desa lewat program Padat Karya. Hal itu diungkapkan oleh Ganjar saat bertemu lebih dari 3.000 perangkat desa di alun-alun Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Adapun Ganjar telah menggulirkan bantuan keuangan untuk desa pada 2023 senilai 1,7 triliun rupiah. Bantuan tersebut untuk pembangunan fisik maupun non-fisik yang diprioritaskan guna menggenjot perekonomian warga pasca COVID-19. Ganjar juga menekankan pentingnya peran perangkat desa dalam percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrim dan stunting di Jawa Tengah. Dari APBN Kemensos Republik. Pesan saya layani masyarakat dengan baik karena bantuan keuangan cukup banyak. Dalam 2 tahun ini 1,6 triliun naik 1,7 triliun. Maka kita minta betul-betul agar ini bisa dikelola dengan baik. Kalau antar perangkat desa dengan kadesnya semua kompak, dengan masyarakatnya juga bagus, insya Allah percepatan pembangunan di level desanya juga akan cepat. Lalu saya titipkan program yang menjadi konsentrasi kita hari ini, 1, penurunan angka kemiskinan ekstrim, yang kedua adalah stunting. Presiden Joko Widodo menyoroti penanganan stunting di Indonesia. Jokowi geram karena alokasi stunting yang digunakan tidak tepat sasaran. Hal ini disampaikan Presiden saat Rakornas Pengawasan Intern Pemerintahan 2023. Anggaran stunting senilai 10 miliar justru lebih banyak digunakan untuk perjalanan dinas PNS, rapat, serta hal-hal lain yang tidak berkaitan langsung dengan penanganan stunting. Hanya dana sekitar 2 miliar yang digunakan untuk belanja telur, susu, protein, dan sayuran. Jokowi menyebut peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diperlukan agar berbagai penggunaan anggaran dapat dikontrol. Ada anggaran stunting 10 miliar. Coba cek, lihat betul. Untuk apa 10 miliar itu?
Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, dibelikan susu, dibelikan protein, diberikan sayuran 10 miliar. Coba dilihat detail. Saya baru saja minggu yang lalu, saya cek di APBD Mendagri, coba saya mau lihat. 10 miliar untuk stunting. Cek. Perjalanan dinas 3 miliar. Rapat-rapat 3 miliar. Penguatan, pengembangan apa-apa, bla bla bla, 2 miliar. Sementara di Bogor, Jawa Barat, Badan Pangan Nasional serta PT Pos Indonesia mengevaluasi penyaluran cadangan pangan pemerintah bagi pengentasan stunting DKI Jakarta dan Banten. Penyaluran cadangan pangan pemerintah pengentasan stunting telah dilakukan sejak Maret 2023 lalu. Penyaluran bantuan cadangan pangan telah selesai dilakukan dengan pencapaian 100%. Di tahun 2024, pemerintah menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Kami mendapatkan tuntutan dari Bapak Ibu. Jadi dengan kesempatan siang ini kami sangat berterima kasih dan bahkan insya Allah mungkin nanti di pasca ini tidak hanya berlaku untuk daerah. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono membagikan cuitan soal mimpinya bersama Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sama-sama naik kereta. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut terbuka kemungkinan adanya pertemuan antara Megawati dan juga SBY. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespon positif mimpi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono satu gerbong kereta dengan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Puan menilai hal itu sebagai pertanda baik sebagai awal mula politik bersama dalam membangun Indonesia. Mungkin itu menjadi suatu pertanda bahwa bagaimana membangun bangsa dan negara itu harus dilakukan bersama-sama, guyup, adem, ayem, tanpa kemudian merasa yang satu tidak diperhatikan atau yang satu diperhatikan. Ya, sebagai senior bangsa yang sudah punya pengalaman sangat teruji, saya tentu saja juga berharap bahwa situasi adem ayem yang dibangun oleh semua pemimpin yang pernah pernah berjasa pada bangsa dan negara itu bisa ditunjukkan kepada rakyat Indonesia. Jadi kita yang muda-muda juga rasanya ayem. Puan juga membuka peluang pertemuan antara Megawati dan SBY. Tidak ada kata tidak, semua itu masih ada harapan. Jadi jangan pernah putus asa. Semuanya pasti masih ada harapan dan kita ya tentu saja berharap pada waktunya nanti semuanya bisa berkumpul guyup ya. Sebelumnya, SBY mengungkap mimpinya naik kereta bersama Jokowi, Megawati, dan Presiden ke depan Indonesia. SBY berkata kereta itu menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Cerita SBY satu kereta dengan Jokowi dan Megawati diungkap SBY setelah pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Seperti diketahui, hubungan antara Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengalami pasang surut selama 20 tahun terakhir. Terutama setelah SBY mengalahkan Megawati di Pilpres 2004. Padahal saat itu SBY berstatus anak buah Megawati di kabinet.
Ya, pemirsa, relawan pendukung Baca Pres Ganjar Pranowo menggelar berbagai kegiatan positif untuk masyarakat di sejumlah daerah. Beragam kegiatan diadakan mulai dari pentas seni bernuansa Islami, atraksi budaya hingga deklarasi dukungan dari para seniman. Gabungan Seniman Indonesia mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo di pemilihan presiden pada 2024. Deklarasi digelar di Gedung Korpri di Kota Salatiga, Jawa Tengah, melibatkan ratusan seniman lokal dari lintas kesenian, mulai dari dalang, pelukis, penari, pemain teater, dan lain sebagainya. Ketua Umum Gabungan Seniman Indonesia Roy Martin berharap kelak Ganjar bisa membangun infrastruktur khusus untuk menampung kesenian-kesenian daerah. Ini GSI, Gabungan Seniman Indonesia, memilih kota Salatiga, kota kelahiran saya. Kota kedua setelah Sidoarjo, kami mendeklarasikan untuk mendukung Pak Ganjar sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Dukungan untuk Ganjar Pranowo sebagai Presiden Indonesia pada 2024 juga berlangsung di Taman Matoyuko, Kabupaten Siak, Riau. Relawan Orang Muda Ganjar menggelar deklarasi sekaligus festival budaya kepada masyarakat dan pemuda. Dalam festival budaya tersebut, relawan menampilkan berbagai atraksi budaya Melayu dan Jawa, serta memberikan bantuan seperangkat alat gamelan kepada komunitas pegiat seni budaya di Riau. Tak kurang dari 3.000 warga menghadiri malam kilau musik raya, pengajian umum dan sholawat bersama Cak Sodik, Kiai, dan Habaib. Acara digelar di Pondok Pesantren Syakur Al-Marzuki, Desa Bareng, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro oleh relawan Kiai Muda Jawa Timur. Seluruh rangkaian acara merupakan kegiatan positif untuk terus berbagi dengan masyarakat, sekaligus mensosialisasikan dukungan untuk Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang. Kegiatan positif untuk masyarakat juga digelar relawan Gus Dur Nusantara. Salah satunya dengan mengadakan pentas seni musik Islami di Desa Bucor Wetan, Kecamatan Panukiran, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Di sela-sela acara juga diadakan doa bersama untuk kemakmuran negeri dan pemberian bantuan berupa alat musik hadrah. Setelah resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai Baca Pres 2024, DPW Partai Perindo DKI Jakarta bersilaturahmi ke Sekretariat DPP PDIP di DKI Jakarta. Ya, silaturahmi dilakukan untuk menyukseskan dukungan terhadap Capres Ganjar Pranowo. Menindaklanjuti arahan Ketua Umum Partai untuk berkoalisi dengan PDIP, pengurus DPW Partai Perindo DKI Jakarta berkunjung ke kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan. Pertemuan kedua partai berjalan dengan semangat yang sama untuk memenangkan calon presiden Ganjar Pranowo. Sebuah awal yang cukup baik buat koalisi ini, terutama kita akan all out bersama-sama untuk memenangkan Pak Ganjar sebagai presiden di Pilpres 2024 nanti. Sementara itu di Denpasar, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali mendatangi DPW Partai Perindo Provinsi Bali untuk melakukan pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai di tingkat provinsi. Seperti ADRT, surat Kementerian rekomendasi surat Kementerian Hukum dan HAM, juga akte notaris, itu ya yang diminta. Dan kita sudah penuhi dan tadi dinyatakan sudah lengkap. Pengumpulan data-data mengenai partai politik ini penting dilakukan untuk mendukung proses demokrasi dan memfasilitasi tata kelola pemerintah yang baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Buntut dugaan pungli 4 miliar rupiah di rutan KPK, sejumlah pegawai dirotasi. Informasi selengkapnya tetaplah di iNews Pagi.